Ini waktu dan tempat kami persilahkan untuk ini. Terima kasih Cik Iwan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, Selamat siang. yang saya hormati Bapak Anang selaku Wakil Ketua MGMP Matematika SMA SMK Kabupaten Sleman, kemudian Ibu Bapak semua, Ibu Bapak Guru SMA SMK, Ibu Bapak Guru Matematika SMA SMK Kabupaten Sleman yang saya hormati, kemudian rekan-rekan saya, ada Bu Herni, Bu Ertin, dan adik-adik saya panitia, Dek Iwan, Dek Rudi yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini untuk hari ini saya akan mencoba sharing tentang kombinatorika, sedikit yang saya tahu. Jadi ini Pak Iwan menugaskan saya untuk berbagi sedikit tentang bidang di kombinatorika. Jadi mungkin kita flashback sedikit. Jadi apa itu kombinatorika? Ini seperti yang saya ambil dari sumber ini yang saya tuliskan di paling atas menika. Ini ada beberapa definisi kombinatorika. Jadi berdasarkan sumber di yang pertama ini adalah Kamus English Oxford, kemudian Kamus Collins, kemudian ada Wikipedia Britannica, kemudian Wolfram. Ini definisinya cukup berbeda-beda, tapi mungkin bisa kita ambil satu benang merahnya bahwa kombinatorika atau mungkin ada nyerempet-nyerempet sebenarnya dengan matematika diskrit, itu objeknya adalah objek diskrit gitu ya. Jadi ini di antara definisi-definisi itu ada satu kata kunci yang menjadi benang merahnya, yaitu objek dari kombinatorika itu adalah objek diskrit. Nah, kemudian mengenai cakupan kombinatorika, ini nanti monggo Ibu Bapak semua mungkin bisa sampaikan ke saya. Ini saya untuk materi sekolah menengah itu untuk kombinatorika sebenarnya tidak terlalu paham seberapa luas cakupannya. Jadi ini masih saya sampaikan secara umum dulu, yes. Jadi cakupan kombinatorika ini kurang lebih yang pertama itu adalah permutasi dan kombinasi. Jadi di sini ini meliputi dua prinsip hitung dasar, penjumlahan dan perkalian, kemudian ada permutasi, kemudian permutasi sirkular, kombinasi, kemudian arrangement atau penyusunan, kemudian ini untuk yang prinsip penjumlahan, ini kita punya ini, jadi kalau misalkan kita punya kejadian yang masing-masing terjadi dalam NI cara secara asing, ya, jadi tidak ada irisan ngeten, maka banyaknya cara setidaknya satu dari EI itu terjadi, itu sama dengan N1 tambah N2 dan seterusnya sampai NK ini atau jumlahan menikah. Nah, kemudian mungkin untuk ininya contoh aplikasi prinsip penjumlahan menikah, ini saya yang pertama adalah misalkan ini kita punya kota B ini dapat ditempuh dari kota A melalui jalan darat, kemudian jalan laut dan juga jalan udara. Kemudian kalau kita punya 3 cara melalui jalan darat, kemudian 2 cara melalui jalan laut dan 4 cara melalui udara, maka totalnya kita bisa mencapai kota B dari kota A itu dalam 9 cara. Dan kemudian aplikasi prinsip penjumlahan berikutnya misalkan seperti ini, kita misalkan diminta untuk menentukan banyaknya pasangan X, Y dengan X dan Y-nya ini adalah bilangan-bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini, jadi X kuadrat plus Y kuadratnya kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini kita tahu X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 5, ini kan implisit mengatakan bahwa X kuadrat plus Y kuadratnya itu sama dengan 0, atau sama dengan 1, atau sama dengan 2, dan seterusnya sampai sama dengan 5. Dengan demikian, ini banyaknya pasangan yang dimaksud ini kita bisa tuliskan dalam bentuk ini, jumlahan kardinalitas SI, dengan I-nya mulai dari 0 sampai 5, dengan SI-nya itu apa? SI-nya ini adalah himpunan pasangan berurutan, X, Y, dengan X dan Y ini adalah bilangan-bilangan bulat, dan memenuhi jumlahan kuadratnya itu sama dengan I. Ini I-nya berjalan dari 0 sampai 5. Nah, ini nanti bisa dihitung totalnya ada 21 dengan ini nanti tidak saya daftarkan list ini penyelesaiannya ya. Jadi ini jumlahnya nanti Ibu Bapak bisa coba cermati.
masing-masing. Kemudian untuk prinsip perkalian kita punya seperti ini. Jadi kita punya misalkan E itu adalah kejadian yang dapat dipecah menjadi kejadian-kejadian yang berurutan, EI dengan I-nya 1 sampai K. Kejadian-kejadian EI itu masing-masing dapat terjadi dalam NI cara untuk semua I dari 1 sampai K. Maka banyaknya cara kejadian E terjadi adalah N1, N2, sampai NK cara. Kemudian untuk aplikasinya, kita lihat ini, tadi kalau kota A dan kota B, kita sekarang tambahkan kota C. Jadi misalkan kemudian kita punya, ini kota B dapat ditempuh dari kota A melalui 7 cara, dan kota C dapat ditempuh melalui 5 cara dari kota B, maka banyaknya cara menempuh kota C dari kota A adalah 35. Kemudian berikutnya adalah ini, jadi misalkan kita punya ini ya, apa namanya, bilangan 1200, kemudian kita diminta untuk mencari banyaknya faktor positif, inklusif 1 dan 1200 sendiri, maka kita di sini ini bisa memfaktorkan bilangan 1200 dulu, dalam bentuk faktorisasi prima tunggal, ini dalam bentuk seperti ini. Kemudian dengan demikian kita punya faktor-faktor dari 1200 ini akan memiliki bentuk seperti ini, 2x, 3y, 2 pangkat x, 3 pangkat y, 5 pangkat z, dengan x dan y dan z-nya ini memenuhi seperti ini. Jadi berjalan mulai dari 0 sampai 4 untuk x-nya, kemudian y-nya 0 sampai 1, kemudian z-nya 0 sampai 2. Sehingga dengan prinsip perkalian kita punya ini dari 0 sampai 4 ini ada 5 bilangan, kemudian 0 sampai 1 ini ada 2 bilangan, dan seterusnya ya. Jadi ini kita kalikan, kita dapatkan 30 faktor dari 1200, dan itu termasuk 1 dan 1200. Yang berikutnya ini permutasi. Jadi kita punya misalkan A ini adalah himpunan dengan N anggota, kemudian R itu adalah bilangan antara 0 sampai N, gitu ya, bilangan bulat 0 sampai N, boleh 0 atau N. Nah, yang dimaksud dengan R permutasi dari A itu adalah cara menyusun R objek berbeda dari A dalam suatu baris. Dalam hal ini, dalam R sama dengan N, R permutasi dari A itu bisa kita tuliskan sebagai permutasi dari A. Nah, kita cukup bisa pahami ya bahwa permutasi sebelum masuk ke rumusnya, ini kita punya notasinya adalah untuk permutasi R permutasi dari A dengan N anggota, itu kita notasikan dengan P pangkat N, ini subskrip di bawah R, atau ada juga yang menggunakan notasi NPR seperti ini. Nah, kemudian kita cukup bisa memahami bahwa PNR ini sama dengan seperti ini. Jadi ini kita bisa memahami bahwa kita mau memilih anggota dari A dengan urutannya diperhatikan. Pertamanya kita bisa memilih N, kemudian berikutnya ini kita kemungkinan di tempat yang kedua itu N-1 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan rumus ini. Nah, kita juga punya konvensi untuk 0 faktorial itu sama dengan 1, kemudian dalam hal R sama dengan N, kita punya R pangkat N itu sama dengan N faktorial. Nah, kemudian untuk aplikasinya ini seperti ini, tentukan banyaknya bilangan kurang dari 1000 dengan digit-digitnya dipilih dari 1, 2, 3, dan 4 dan harus berpindah. Jadi ini kita punya bisa breakdown seperti ini, kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan ini lumrah sekali di kombinatorika. Jadi kalau kita punya permasalahan itu biasanya kadangkala seperti rumit kita bisa breakdown-kan dalam menjadi kasus-kasus yang saling asing, dan itu meliputi semua kasus yang mungkin terjadi. Nah, ini saya skip ya, saya kira ini tidak kita bisa skip. Nah, kemudian berikutnya, monggo kalau misalkan Ibu Bapak mau interupsi, saya persilahkan ya, saya biar tidak merasa berbicara sendiri. Jadi berikutnya ini permutasi melingkar. Ini secara definisi seperti ini. Jadi kalau kita punya himpunan A dengan N anggota, kemudian kita juga punya bilangan bulat R, dengan R-nya itu antara 0 sampai N. R permutasi melingkar dari A ini adalah cara menyusun R objek berbeda dari A dalam suatu lingkaran. Ini untuk permutasi melingkar ini saya ambil dari satu buku, ini menggunakan notasi ini, tetapi tidak harus. Jadi Ibu Bapak pada prinsipnya boleh menggunakan notasi apa saja. Jadi
monggo saja. Kemudian ini contoh aplikasi konsep permutasi melingkar itu seperti apa. Jadi ini misalkan kita punya ini ya, yang 5 anak laki-laki, B1, B2, kemudian B3, B4, B5, dan juga 3 anak perempuan, G1, G2, G3. Kemudian kita bisa hitung bahwa cara mendudukkan 8 anak tersebut dalam meja bundar, 8 kursi, dengan B1 dan G1 itu tidak boleh jutaan ini ada sebanyak 5 kali 7 minus 1 faktorial atau 3.600 cara. Ini mungkin kurang kerjaannya nyari menghitung cara mendudukkan 5 anak dan 3 orang anak perempuan. Jadi ini mungkin yang perlu dipahami di sini, ini kalau kita punya permutasi melingkar itu apa namanya, bukan apa masalahnya misalkan kemudian ini anak ini duduk di kursi yang mana, itu tidak, tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah siapa di kanan kiri saya. Ngaten nggih, kurang lebih untuk yang permutasi melingkar menika. Nah, ini nanti bagaimana cara 3.600 ini diperoleh, ini Ibu Bapak bisa lihat di hint bawahnya menika. Kemudian berikutnya adalah berapa banyaknya cara mendudukkan N pasang suami istri dalam meja melingkar dengan ketentuan laki-laki dan perempuan duduk berselang-seling, kemudian suami istri duduk bersebelahan. Ini juga cukup apa namanya, nanti monggo dicermati di apa namanya di bagian bawahnya ini. Jadi mungkin sedikit untuk yang apa namanya bagian B ya. Jadi karena suami istri itu harus duduk bersebelahan, maka kita bisa menganggap setiap pasangan suami istri itu sebagai satu objek. Nah, kemudian karena di sini ada N pasang suami istri, sehingga kita punya N objek. Nah, cara menempatkan N objeknya itu secara melingkar itu dapat dilakukan dalam N-1 faktorial. Kemudian karena tiap objeknya itu terdiri dari suami istri, kan bisa switch duduknya, ngaten nggih. Itu maka cara mendudukkan N pasang suami istri secara melingkar ini ada N-1 faktorial, kemudian masih dikali dengan 2 pangkat N. Karena tiap objeknya ada 2 kemungkinan. Jadi di sini ini ada prinsip perkalian yang digunakan. Kemudian kombinasi ini sebenarnya diturunkan dari permutasi tadi. Jadi kombinasi ini kalau kita punya himpunan A dengan N anggota, maka sebarang subset dari A itu disebut kombinasi dari A. Nah, kemudian untuk R antara 0 sampai N termasuk boleh sama dengan 0, boleh sama dengan N. Ini sebarang subset dari A dengan R elemen itu disebut sebagai R kombinasi dari A. Nah, kemudian banyaknya seluruh R kombinasi dari A itu dinotasikan dengan ini, CNR, atau ada juga yang lumrah menuliskan dalam bentuk seperti matriks seperti ini, atas bawah NR. Nah, kita bisa cukup memahami bahwa CNR atau notasi ini adalah rumusnya menjadi seperti ini. Dan tidak lain, ini adalah permutasi NR dibagi dengan R faktorial. Kemudian dari sifat dari rumus ini, ya, jadi ini NR, kalau R dan N-nya kita tukar, kita akan punya rumus yang bawah ini. Jadi misal kombinasi 10, 2 dan kombinasi 10, 8 itu sama. Nah, ini contoh aplikasi konsep kombinasi. Misalkan adik-adik diminta untuk membuktikan ini ya, jadi identitas kombinasi yang cukup ini ringkas ini, NR sama dengan M-1 R-1 plus M-1 R. Ini seringkali soal seperti ini bisa diselesaikan dengan cara hitung langsung. Jadi misalkan seperti ini yang saya maksud, jadi bukti hitung langsung. Tetapi kita juga punya alternatif untuk membuktikannya, yaitu dengan cara kombinator. Jadi analisa atau apa namanya, mencari interpretasi kombinatorikanya. Jadi misalkan kita punya A, ini adalah himpunan 1, 2, sampai N, kemudian menurut definisi tadi ada sebanyak NR kombinasi dari A. Nah, sekarang kalau misalkan akan dibentuk himpunan S yang merupakan R kombinasi dari A, ada kemungkinan S itu memuat 1 atau tidak memuat 1. Nah, jadi dalam hal S ini memuat 1, kita akan punya untuk membentuk S itu karena 1 sudah menjadi anggota S, berarti kita tinggal milih R-1 sisanya, sehingga cara memilih R-1 sisanya itu dapat dilakukan dalam N kombinasi N-1 R-1. Kemudian dalam hal S tidak memuat 1, artinya kita memilih R-nya itu adalah murni dari
N-1. Kenapa N-1? Karena tidak boleh satu ini diikutkan. Jadi satu dibuang dulu dari A, kemudian kita milih R dari A-1. Jadi kita punya seperti ini. Ya, jadi kenapa ini kemudian jadi sama dengan ini. Nah, ini konsep-konsep seperti ini Ibu kembangkan sendiri, jadi mereka sendiri membuat cerita gitu ya. Jadi memilih, bisa misalkan pemilihan sebuah kontingen atau panitia dan seterusnya gitu. Misalkan si A ikut atau tidak seperti itu, nanti bisa kita terjemahkan menjadi kesamaan kombinasi identitas seperti ini. Nah, kemudian ini untuk bukti langsungnya saya skip. Kemudian yang cakupan materi kombinatorika yang kedua, ini sekali lagi masih saya sampaikan untuk cakupan materi kombinatorika secara umum dulu. Yang kedua itu koefisien binomial. Jadi di sini ini untuk koefisien binomial itu ada teorema binomial, kemudian identitas binomial. Jadi ini sifat-sifat yang diturunkan atau dari teorema binomial itu kita kembangkan seperti itu, kemudian masuk ke segitiga Pascal, sifat-sifat koefisien binomial. Nah, yang dimaksud dengan teorema binomial ini tidak lain adalah ini. Jadi ini adalah pangkat dari jumlahan X plus Y, itu dapat dinyatakan sebagai ini. Yang pertama adalah X pangkat N, kemudian koefisiennya adalah N0, seperti ini. Kemudian X pangkat N-1, Y koefisiennya N1, dan seterusnya seperti ini. Atau kalau diringkas dalam bentuk jumlahan sigma, itu menjadi rumusnya seperti ini. Nah, untuk N sama dengan 2 dan 3, kita sudah familiar, jadi kita punya ini kuadrat ya, X plus Y kuadrat itu sama dengan ini. Kemudian X pangkat 3-nya seperti ini yang sudah sering kita gunakan. Kemudian contoh identitas binomial itu seperti apa? Kalau kita kembali ke sini, untuk X dan Y-nya ini sama dengan 1, kita akan punya 1 tambah 1 pangkat N. Dan ini tidak lain adalah 2 pangkat N ini. Ya, sehingga yang ruas kiri karena X-nya 1, jadi akan punya ini. Jadi kombinasi N0, N1, dan seterusnya. Nah, ini interpretasinya kita bisa lihat bahwa mungkin Ibu Bapak masih ingat bahwa banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang beranggotakan elemen itu adalah 2 pangkat N, dan itu tidak lain adalah ini. Jadi jumlahan himpunan bagiannya dengan jumlah anggota yang berbeda-beda ini keseluruhan. Nah, kemudian untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, kemudian kita akan punya identitas binomial yang ini. Ya, jadi kemudian dari ini nanti juga bisa dikembangkan lagi. Jadi yang minus-minus ini kita bisa, karena ini jumlahannya sama dengan 0, yang minus-minus itu bisa dipindahkan ke ruas kanan misalkan, itu sudah bisa dijadikan sebagai satu soal sendiri. Untuk kemudian adik-adik diminta membuktikan misalnya. Nah, kemudian cakupan materi kombinatorika berikutnya adalah prinsip lubang merpati atau pigeonhole principle. Jadi ini secara prinsip itu cukup sederhana. Jadi kalau gampangnya, kalau misalkan kita punya K plus 1 merpati, kemudian kandang merpatinya itu hanya ada N ya. Jadi N plus 1 merpati, kemudian kita hanya punya N kotak merpati, kemudian merpatinya itu kita distribusikan di N kotak tersebut, maka pasti ada setidaknya 1 kotak yang memuat 2 objek. Atau sebagai contoh, misalkan yang paling mudah itu, kalau kita punya ada 13 orang, pasti kita bisa menemukan setidaknya dua di antaranya yang memiliki bulan kelahiran yang sama, gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya ini mungkin yang kalau kita menghadapi soal seperti ini mungkin masih meraba ya, artinya belum kelihatan. Nah, ini adik-adik untuk bisa mengidentifikasi apakah suatu permasalahan itu bisa kerjakan dengan yang mana, prinsip yang mana, itu sering saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa juga, bahwa ya sering-sering untuk melatih intuisi juga, karena
kombinatorika itu sebenarnya agak cukup berbeda dengan misalnya analisis atau aljabar, di mana di sana ada aksioma-aksioma. Kombinatorika ini cukup intuitif gitu ya, bahkan Profesor Suparno senior kami itu menyebut bahwa kadangkala bukti dari teori graf waktu itu termasuk kombinatorika itu kadangkala seperti buktinya turun dari langit seperti itu. Nah, jadi memang pada saat kita mengidentifikasi permasalahan kita butuh intuisi, dan itu bisa kita asah dengan banyak-banyak membaca contoh-contoh soal. Sebagai contoh misalkan seperti ini, kita punya 10 titik yang dipilih dari sebuah persegi berukuran 3x3, seperti ini. Kita pasti akan bisa menemukan 2 titik yang jaraknya kurang dari atau sama dengan akar 2. Jadi kalau kita punya 10 titik yang dipilih dari sebuah persegi, kan ini ada koordinatnya gitu. Nah, kemudian katakanlah kalau ada 2, sudah ada jelas 2 kan ya sudah ya. Karena ini kan dalam satu kotak ini jaraknya maksimal ya akar 2. Ya, jadi kalau kita mengambil 10 sementara ada 9 kotak, maka pasti ada setidaknya 2 titik yang diambil dari 1 titik yang sama. Gitu, dan itu tadi jaraknya pasti maksimal akar 2. Nah, kemudian contoh aplikasi konsep pigeonhole, mohon maaf ini tidak sempat saya terjemahkan, jadi ini materi perkuliahan. Jadi kalau misalkan kita punya, kita ambil sembarang, ya, jadi N bilangan bulat, maka kita pasti bisa menemukan dari N bilangan bulat itu nggak tahu apakah 3 bilangan atau 4 bilangan atau berapapun bilangan, yang kalau dijumlah itu pasti dapat dibagi dengan N, gitu ya. Jadi kita bisa buktikan dengan konsep seperti ini. Ini sampai saya sendiri saja juga kadang apa iya ya. Terus tadi malam saya nyoba ngambil random, jadi N-nya saya ambil 10, kemudian S-nya saya ambil 4, -1, 5, 3, dan seterusnya. Saya dapatkan C0-nya 0, C1 ini ya yang saya beri warna sama. Ini misalkan C1 dan C10, tidak sama ya warnanya. C1 dan C10 ini misalkan, ini kalau dibagi, tadi ya, maaf, habis dibagi dengan 10, ya, habis dibagi 10. Jadi C1 ini 4, kemudian C10 6, 4, gitu. Ini kalau dibagi dengan 10, sisanya 4, sama. Ya, kemudian C2 ini ada 3, kemudian yang C8 ini 2, 3, dibagi 10, sisanya 3, seperti itu. Jadi, sekali lagi itu tadi pasti ada subset dari bilangan-bilangan yang kita ambil itu, yang jumlahnya itu, oh maaf, so that, ya betul ya, jadi jumlahnya ini habis dibagi N. Nah, tadi C2, C8 ya, ini kalau dibagi sama artinya kemudian kalau diselisihkan, ini akan menjadi kelipatan dari 10. Jadi misalkan C2 dan C8, ini 3 dan 23, kita selisihkan itu 20 ya. Jadi yang C8 ini banyaknya bilangan jumlahnya ini lebih banyak, 23 dikurangi 3, 20, dan itu habis dibagi 3. Nah, dari ini kita bisa lihat contoh subset S yang jumlah elemen-elemennya habis dibagi 10. Jadi ini nanti Ibu Bapak monggo bisa cek apakah benar ini masing-masing ini kalau dijumlah ini habis dibagi 10. Kemudian untuk cakupan materi kombinatorika berikutnya itu adalah prinsip inklusi eksklusi. Jadi ini kita punya ini ya, A gabung B itu sama dengan A, banyaknya elemen A gabung B itu sama dengan banyaknya elemen A tambah banyaknya elemen B dikurangi banyaknya elemen A dan iris B. Nah, kemudian untuk 3 himpunan kita punya rumus yang ini saya skip saja. Kemudian untuk N himpunan secara umum kita punya ini. Kemudian untuk prinsip inklusi eksklusi ini kita juga membutuhkan satu konsep lagi bahwa kita masih punya sifat ini, bahwa A1 komplement diiris dengan A2 komplement dan seterusnya sampai AP komplement itu adalah komplement dari gabungan A1, A2, dan sampai dengan AP. Seperti itu. Sehingga di sini, ini kalau misalkan, ini ya, ini maaf, ini lari-lari kotaknya. Problem kedua, misalkan, ini mohon maaf saya juga tidak sempat menerjemahkan, jadi ini berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak bisa dibagi dengan 2,
tidak bisa dibagi dengan 5 dan tidak bisa dibagi dengan 8. Nah, ini kita bisa aplikasikan ini, jadi tidak bisa dibagi dengan 5 itu bisa kita anggap A1 komplement, jadi A1-nya adalah himpunan semua bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang bisa dibagi dengan 2 gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini nanti kemudian kita bisa hitung berapa A1, A2 dan seterusnya. Di sini ini ada konsep floor ya. Jadi apa namanya, floor itu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari bilangan itu. Nah, kemudian ini nanti bisa dilihat, tinggal kemudian memasukkan ke rumusnya. Ya, kemudian ini tadi ada 1000 itu karena banyaknya bilangan tadi ada 1000. Kemudian berikutnya cakupan materi kombinatorika yang ini adalah relasi rekurensi. Nah, ini mungkin Ibu Bapak masih ingat bahwa kita relasi rekurensi itu salah satunya itu muncul dari permasalahan menara Hanoi, cara memindahkan cakram, ini ya permainan anak-anak itu. Jadi kalau ini punya tiang kemudian mau dipindahkan ke tiang berikutnya, itu cara minimum memindahkan, pergerakan minimum yang diperlukan itu berapa gitu. Nah, ini untuk menghitung mungkin kalau cakramnya 3, oke, kita bisa tunjukkan ini ada 7 langkah minimal yang diperlukan. 7 langkah bisa gitu artinya ya. Nah, kemudian ini secara umum langkahnya seperti ini aturannya, tidak pada saat memindahkan cakram yang lebih besar tidak boleh menindih cakram yang lebih kecil seperti itu. Nah, kemudian ternyata ini problem menara Hanoi itu, kemudian kan tadi lalu kalau misalkan cakramnya itu terdiri dari N secara umum berapa banyaknya gitu. Nah, ternyata ini permasalahannya ini bisa dibawa ke seperti ini, yang selanjutnya ini adalah merupakan relasi rekurensi mungkin gitu ya. Jadi AN sama dengan 2N minus 1 plus 1, artinya kalau kita memindahkan N, mau memindahkan itu tadi dengan N cakram, itu banyaknya cara minimal caranya itu sama dengan 2 kali cara kita memindahkan pada saat cakramnya itu sebanyak N-1 kemudian ditambah 1. Nah, di sini ini tentunya kalau misalkan kemudian kita ditanya pada saat N sama dengan 1000 kemudian berapa angkanya, itu kan susah ya. Artinya kita harus tahu yang 999 dulu dan itu susah. Nah, ini relasi rekurensi ini kemudian kita cari solusinya untuk apa? Untuk mengeksplisitkan AN hanya sebagai fungsi dari N, tidak lagi tergantung dari suku-suku sebelumnya seperti itu. Nah, ternyata ini dengan mencari seperti ini AN merunut, kita punya ini langsung kalau semula yang paling atas ini mengatakan AN-nya dia masih tergantung dari suku sebelumnya ada AN-1, yang paling bawah di sini ini sudah tidak ada suku sebelumnya, jadi AN-nya ini murni fungsi dari N. Ya, jadi kalau tadi ditanya lalu untuk cakramnya sama dengan 1000 harus berapa kali mindah ya, berarti 2 pangkat 1000 minus 1. Nah, kemudian ini yang keenam adalah fungsi pembangkit atau generating function. Ini mungkin bisa saya skip ya. Jadi fungsi pembangkit ini kita punya barisan kemudian diformalkan seperti ini, dijadikan deret pangkat formal seperti ini, A0 sebagai koefisien-koefisiennya. Tapi ini sebenarnya fungsi pembangkit ini cukup powerful atau cukup banyak bisa menyelesaikan problem-problem enumerasi termasuk relasi rekurensi yang kadangkala tidak mudah dilakukan dengan cara biasa. Ya, jadi contohnya misalkan ini, saya tidak akan menyelesaikan contoh ini hanya untuk memberi gambaran saja bahwa misalkan kita punya AN, ini adalah banyaknya cara memilih N buah-buahan dengan ketentuan kita memilih nanasnya tidak boleh lebih dari 2. Kemudian jeruknya itu harus 3K plus 1 misalkan gini. Ya, 1, 4, 7. Kemudian banyaknya apel tidak ditentukan, boleh 0, boleh 1, dan seterusnya. Maka ternyata ini kalau misalkan saya punya N-nya ini 100, saya bisa menentukan berapa banyaknya cara gitu, dengan menggunakan generating function. Nah, kemudian masih berapa menit, Cik Iwan? Masih sekitar 10-an menit, Bu. Masih cukup lama, Bu. Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin ini sedikit saya mengutip yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Budi. Jadi untuk HOTS dan problem solving strategis ini pada prinsipnya langkah-langkah seperti yang sudah disampaikan Pak Budi ini bisa digunakan untuk
menyelesaikan kombinatorika juga. Jadi kita juga perlu mengenali kata-kata kunci, kemudian pahami problem secara teliti, dan seterusnya. Oke, saya skip. Nah, ini untuk mungkin teorema itu di kombinatorika tidak terlalu banyak. Tadi 6 prinsip yang sudah saya sampaikan itu sebenarnya cukup sederhana, tetapi memang pada saat kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan atau soal yang sudah ya urean, itu berarti kita harus jeli memilih ini problem apa gitu. Nah, itu nanti kita akan semakin terasa kalau kita sering membaca, oh ini jadi ini arahnya ini akan pigeonhole misalkan, atau ini misalkan relasi rekurensi, atau misalkan ini apa namanya inklusi eksklusi dan seterusnya. Nah, kemudian kita sekarang lihat beberapa contoh soal HOTS. Ini tadi saya sempat sampaikan dengan Bu Ertin, tidak tahu ini saya apakah ini sudah benar-benar HOTS gitu ya. Jadi mungkin Ibu Bapak nanti monggo bisa mengkritisi. Nah, ini misalkan yang nomor 1 ini kita punya ini ya. Kita diminta untuk memilih pasangan A, B dengan A-nya itu berbeda dengan B, kemudian A dan B-nya ini berasal dari 1, ini ya, bisa 1, 2, sampai 50, tetapi ada tambahan ketentuan bahwa harga mutlak selisih antara A dan B itu tidak boleh lebih dari 5. Nah, di sini ini sebenarnya ada konsep tersembunyi yang kemudian harus kita gunakan. Jadi bahwa harga mutlak itu kan kita tahu nilainya itu minimal 0. Jadi kalau misalkan di sini ini dikehendaki harga mutlak selisih A dan B ini tidak boleh lebih dari 5, itu artinya selisih A dan B itu karena sekaligus juga A-nya tidak boleh dengan B ya, jadi harga mutlak A minus B itu kalau tidak 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu. Nah, sehingga kalau kita punya A minus B itu harus harga mutlaknya sama dengan R, kita tahu himpunan A dan B ini pasti akan berbentuk A, A plus R dengan R-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian untuk R sama dengan 1 kita akan punya 49 kemungkinan. Gitu. Jadi kenapa? Karena di sini ini A tambah 1 harus maksimalnya 50. Jadi di sini yang bisa masuk ada 49 bilangan dan seterusnya. Ya, jadi untuk A-nya. Di sini A-nya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 49. Kemudian untuk R sama dengan 2, untuk A-nya itu ada 48 kemungkinan, dan seterusnya seperti ini. Sehingga total kita akan punya 235 pasangan A, B dengan A-nya ini tidak sama dengan B. Kemudian harga mutlak selisihnya itu tidak lebih dari 5. Kemudian berikutnya, ini prinsip ada apa ini yang kita gunakan. Kita lihat ya, sekarang misalkan berapa banyaknya pembagi persekutuan positif dari 10 pangkat 40 dan 20 pangkat 30. Kita tahu setiap bilangan itu kita bisa faktorkan menjadi dalam faktor-faktor prima. Di sini 10 itu bisa kita faktorkan menjadi 2 dan 5, kemudian pangkatnya mengikuti. Kemudian 20 pangkat 30 juga demikian. Nah, dengan demikian kemudian kita dapatkan FPP dari dua bilangan ini sama dengan 2 pangkat 40 kali 5 pangkat 30. Ini FPP itu adalah faktor persekutuan yang paling besar. Artinya di situ ada faktor persekutuan yang lebih kecil dari yang paling besar ini, dan itu dapat kita hitung sebagai berikut. Jadi 40/1, kenapa 40/1? Karena di sini ada 2 pangkat 40, jadi di sana kemungkinan faktornya itu adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sampai 2 pangkat 40. Jadi ada 40/1 kemungkinan. Kemudian untuk yang pangkat dari 5, itu ada 30/1 karena termasuk 0. Jadi kita punya 1271. Nah, kemudian dengan apa namanya ide yang kurang lebih mirip, itu kita bisa kembangkan soal ini misalnya menjadi berapa banyaknya pembagi positif dari 1000 ini ya, dari 151.200 yang merupakan kelipatan 3. Nah, ini nanti monggo bisa kita coba. Ini kunci jawabannya 108. Kemudian misalkan lagi contoh yang keempat, ini mungkin terkait dengan kombinatorika tadi, ya kombinasi maksud saya. Mohon maaf ya, saya agak cepat ini karena takut waktunya tidak cukup.
Kemudian ini misalkan kita punya bilangan asli N dan R, kemudian kita diminta untuk membuktikan bahwa perkalian N plus 1, N plus 2, sampai N plus R, ini habis dibagi dengan R faktorial. Nah, di sini, ini mungkin kalau sekilas gitu kita belum punya jawaban ini, kita pasti juga akan menduga-duga ya. Jadi kita bisa arahkan, oh iya, untuk menjadi habis dibagi R, itu artinya kenapa bilangannya waktu dibagi itu harus bulat gitu. Nah, di sini ini cara menunjukkan bahwa N plus 1, N plus 2, N plus R dibagi R faktorial ini bulat, ini kita arahkan ke sini. Jadi kita tahu kombinasi N plus R ini adalah bilangan bulat. Ya, jadi ini pertama N plus 1, N plus 2, dan seterusnya N plus R dibagi R faktorial. Ini kalau kita lihat ya, ini sama dengan yang kanan ini, jadi ini kedua sisi atas dan bawah saya kalikan dengan N faktorial dari kiri, ini saya tulis di kiri. Ya, saya tulis di sebelah kiri biar kiri kanan sebenarnya tidak masalah, biar mudah melihatnya saja. Jadi ini saya kalikan dengan N faktorial, yang bawah juga demikian. Tapi untuk yang atas setelah dikalikan dengan N faktorial, kemudian lanjut dengan dikalikan dengan N plus 1, N plus 2, dan seterusnya. Ini kemudian kita akan punya N plus R faktorial. Yang bawah jadi R faktorial, N faktorial, dan ini tidak lain adalah kombinasi N plus R, R. Dan sekali lagi ini bulat, artinya implisit mengatakan bahwa N plus 1 sampai N plus R ini, perkaliannya ini habis dibagi dengan R faktorial. Kemudian yang berikutnya, ini misalkan contoh seperti ini kita bisa kaitkan dengan geometris ya, bukan geometris tapi secara visual seperti ini. Jadi misalkan kita diminta untuk menentukan ini grid, ada grid berukuran berapa ini, 8 kali 5, kemudian kita diminta untuk menentukan rute terpendek. Maksudnya rute terpendek ini sebenarnya mungkin banyaknya rute terpendek, mohon maaf. Ini mestinya di sini ada kata-kata banyaknya rute terpendek dari 0 ke P jika rute tidak boleh melewati AB dan harus melewati C. Nah, dari soal ini, pada saat kita mengatakan rute terpendek, ada kata kunci rute terpendek. Artinya berarti apa? Sebenarnya kalau misalkan kita mau mencapai 0 dari P, mau bolak-balik kayak apa kan boleh ya? Naik, kemudian turun di sini, kemudian ke kanan, kemudian ke bawah, ke kanan lagi misalkan, tapi itu tidak akan jadi rute terpendek. Jadi di sini, ini yang bisa kita lakukan adalah dari 0 ke P itu kita hanya bergerak ke kanan atau ke atas. Ke kanan dan atau ke atas. Sehingga di sini, karena tidak boleh melewati AB dan harus melewati C, kita kemungkinannya seperti ini ya, kita bisa lihat tidak boleh melewati AB, tapi harus lewat C, jadi boleh langsung ini, yang putih bisa mengikuti yang kuning dan seterusnya. Nah ini kita jadi bisa menganalisa seperti ini. Karena harus melewati C, kita akan hitung banyaknya rute terpendek dari 0 ke C dulu, ya karena harus melewati 0 ke C, tetapi tadi kan tidak boleh melewati AB. Ya. Sehingga kita hitung dulu banyaknya rute terpendek dari 0 ke C, kemudian kita harus hitung dulu juga banyaknya rute terpendek dari 0 ke C yang melewati AB. Ya, yang melewati AB lebih mudah. Nah, kemudian nanti banyaknya rute dari 0 ke O ke C yang tidak melewati AB itu adalah rute yang dari 0 ke C tanpa syarat dikurangi yang dari 0 ke C dengan melewati AB. Ya, kemudian dilanjut nanti kita hitung yang dari 0 dari C ke P ini. Dan ini ada kombinasi, dan dengan prinsip kalian kita punya ya, jadi di sini ini implisit ada kita menerjemahkan dari permasalahan kemudian ke konsep kombinasi, kemudian kita gunakan prinsip perkalian. Nah, kemudian berikutnya misalkan ini kita diminta untuk menentukan banyaknya pasangan bilangan bulat U, V, W yang memenuhi ini. U, V, W sama dengan 211, dengan U-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, kemudian V-nya lebih besar atau sama dengan 10, W-nya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kita di sini ini bisa membuat ini, mengkonversi dulu. Misalkan X-nya saya ganti dengan U, kemudian Y-nya.
ini saya misalkan sama dengan V minus 10. Sehingga kalau V-nya lebih besar atau sama dengan 10, V minus 10 pasti akan jadi lebih besar dari 0, sehingga kita punya ini. Ya, jadi Y-nya lebih besar 0, kemudian W-nya kita konversi dalam Z, jadi Z sama dengan W minus 1, sehingga kita akan punya ini. Ya, jadi diganti kita punya ini, jadi semula X, oh maaf, ini semula ada kekeliruan, ini yang saya maksud, tidak ya, yang ini. X plus Y plus 10 plus Z plus 1 sama dengan 211, ini sama artinya dengan X plus Y plus Z sama dengan 200, dengan syarat X0, X-nya minimal 0, Y-nya 0, Z-nya 0, tapi ini semua harus bilangan bulat. Nah, ini cara apa namanya, kemungkinan solusinya ini sama dengan ini, dengan apa namanya, sama dengan banyaknya cara menyusun 200 tanda turus dan 2 tanda plus, yaitu sama dengan 200, kombinasi 200, 200. Mungkin penjelasannya sedikit seperti ini. Jadi kalau kita punya 200 turus, kemudian 2 tanda plus, ini contoh penyusunannya bisa seperti ini, plus plus kemudian turus semua, atau plus kemudian 100 turus plus 100 turus. Nah, ini berkorespondensi dengan ini. Jadi ini di sebelah kiri plus, ini kan ada 0, 0 turus, artinya ini kita apa namanya, berkorespondensi 0, X-nya ini 0. Kemudian antara plus 1 dan plus kedua ini ada 0 turus, di sini Y-nya juga 0, kemudian yang di paling kanan ada 200. Yang ini kita punya korespondensinya adalah 0 plus 100 per 100. Jadi X-nya 0, Y-nya 100, Z-nya 100. Jadi itu tadi kenapa kita punya ini. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini misalkan kita punya ini. Jadi himpunan S, 1, 2, sampai N plus 1, dengan N-nya itu lebih besar dari 2, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian misalkan T ini adalah himpunan triple pasangan 3 X, Y, Z, dengan anggota ini, anggota dari S, ya, Z, apa bisa misalkan 2, 3, 5, atau berapa, pokoknya anggotanya dari S. Kemudian tapi syaratnya ini adalah X dan Y-nya itu harus kurang dari Z. Nah, kita di sini ini diminta untuk menunjukkan bahwa banyaknya anggota yang masuk ke ini, T, ini sama dengan yang paling kiri dan juga sekaligus sama yang paling kanan. Nah, kita tahu untuk menghitung T ini kita bisa menggunakan cara langsung, jadi karena Z-nya itu tadi kan ini lebih kecilnya tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti Z itu harus apa namanya, kemungkinannya tidak bisa 1 gitu ya. Jadi Z itu tidak boleh sama dengan 1, artinya kemungkinan untuk Z itu adalah 2, 3, dan seterusnya sampai N plus 1. Ini tadi N plus 1. Nah, sehingga kalau demikian untuk X dan Y-nya itu berarti kan paling tidak harus minimal 1 kurangnya dari Z, gitu ya. Jadi misalkan Z-nya itu kita bisa nyamakan K plus 1, K-nya bisa 1, 2, sampai N, maka kita akan punya untuk X itu ada K kemungkinan pilihan, dan demikian juga untuk Y-nya. Sehingga dengan demikian banyaknya anggota T itu adalah jumlahan K kuadrat dengan K-nya ini bergerak dari 1 sampai N. Tetapi kita juga bisa menghitung pasangan X, Y, Z dengan cara kedua. Nah, misalkan tadi ya, X, Y, Z, X, Y-nya itu harus lebih kecil dari Z. Kita punya, secara intuitif kita pasti akan punya ini. Jadi, tipe pertama, oh iya, X dan Y-nya itu boleh sama, karena syaratnya hanya dia harus kurang dari Z. Jadi, misalkan tipe pertama, X-nya sama dengan Y dan tidak boleh sama dengan Z. Maka apa? Ini X, Y, Z ini pasti akan 2 pilihan ini aja. 2 bilangan dengan A-nya kurang dari B. Sehingga X-nya sama dengan Y sama dengan A, dan Z-nya ini sama dengan B. Dan kemungkinan yang tipe ini kita bisa ini. Jadi ada korespondensi dengan ini. Apa namanya, bilangan-bilangan yang kita ambil 2 dari N plus 1. Atau kombinasi N plus 1, 2. Itu. Jadi setiap kita ambil 2, yang lebih besar itu kita pasangkan sebagai Z, kemudian yang lebih kecil kita pasangkan sebagai X, Y. Sama dengan Y. Kemudian tipe kedua, X, Y, Z-nya tadi karena berurutan, ini X, Y, Z-nya semua berbeda, tetapi X-nya lebih kecil dari Y.
Jadi kita punya seperti ini kita punya tipe ini pasti ini kombinasi N+1, 3. Kemudian tipe ketiga itu Y-nya yang lebih kecil dari X. Ini juga tipenya N+1 ini. Jadi kita akan punya T ini N+1 kombinasi 2, kemudian 2 kali N+1 kombinasi 3. Jadi tadi kenapa kita jadi punya ini. Kemudian yang ke-8, ini seperti ini. Kita punya himpunan titik-titik di bidang XY, dengan S-nya ini berupa bidang, tapi bidangnya adalah bidang diskret. Jadi titik-titiknya itu diskret, bukan seperti di kalkulus atau ini ya, yang kontinu. Di sini ini titiknya X, Y dengan X-nya adalah bilangan bulat, X-nya ini 0 sampai 9, kemudian Y-nya 0 sampai 5. Nah, kemudian kita diminta menentukan banyaknya segi 4 yang titik-titik sudutnya itu berada di S. Nah, ini kunci jawabannya adalah ini. Jadi kombinasi 10-2 kali kombinasi 6-2. Nah, ini mungkin seperti ini. Jadi gambarannya kalau kita punya tadi bidangnya itu adalah yang berada di kotak kuning ini. Kemudian kita punya misalkan kotak persegi ini yang titik-titik sudutnya itu berada di titik-titik di dalam yang kuning. Ya, jadi seperti ini. Setiap kotak ini ditentukan oleh 2 titik ini saja, 2 titik di sumbu X, kita tinggal pilih 2, tapi kita untuk memilih 2, ini kita bisa kombinasikan dari ini, karena ini 0 sampai 9, di sini ada 10 titik, jadi di sana kemudian muncul ini, kombinasi 10-2. 6-2 ini muncul dari ini, dari 0 sampai 5, di sini ini ada 5 titik, 6 titik, sehingga ini juga sama, di sumbu apa namanya Y-nya kita cukup memilih 2 titik. Nah, kemudian ini yang terakhir, berapa banyaknya bilangan bulat genap antara 20.000 dan 70.000 dengan digit-digit berbeda. Nah, di sini ini kita bisa lihat 20.000 sampai 70.000, di sini ini berarti bilangannya ada 5 digit. Nah, kemudian karena 20.000 hingga 70.000 artinya bilangan pertamanya ini kemungkinannya adalah, karena ini antara ya, antara artinya tidak sampai 70.000, jadi maksimal di sini ini bilangan pertamanya, digit pertamanya itu adalah 6. Jadi kemungkinannya adalah 2, 3, 4, 5, 6 untuk A. Kemudian untuk E-nya karena harus genap berarti kemungkinannya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Nah, ini ada yang saya warnai dengan coklat tua ini, 2, 4, 6. Ini ada irisan antara A dan E. Nah, karena kalau ada irisan seperti ini, kita harus break. Harus di-break kasusnya, jadi harus dipecah kasusnya, biar tidak rancu, tidak ada salah hitung. Jadi kasus pertama, ini misalkan yang A-nya itu 2, 4, atau 6. Ya, karena A-nya 2, 4, atau 6, ya artinya ada 3 pilihan untuk A, maka akan ada 4 pilihan untuk E, sisanya. Kalau misalkan A-nya sudah kita pasang 4, berarti E-nya tidak boleh yang selain 4, karena digitnya harus berbeda. Nah, sehingga kemudian untuk BCD-nya bagaimana? Untuk BCD-nya kita free, ya, asalkan berbeda dengan A yang sudah kita ambil, kemudian E yang kita ambil, dan itu bisa bilangan dari 0 sampai 9, jadi kita punya permutasi P83. Maaf, ini ya benar ya, saya menggunakan notasi ini, P83. Ya, jadi kemungkinan, ini kemungkinan K-nya mestinya kecil ya. Jadi kemudian dengan demikian untuk ini kita punya totalnya ada 4.032 bilangan bulat untuk kasus pertama. Kemudian untuk kasus kedua berarti A-nya tinggal bagaimana kalau dia 3 atau 5. Ya, 3 atau 5. Dalam hal ini kita juga punya argumentasi yang sama. Ini A ini ada 2 pilihan, kemudian E-nya ada 5 pilihan, sehingga BCD-nya kita punya permutasi 83 kemungkinan. Sehingga totalnya kita punya 3.360 bilangan bulat untuk kasus 2, sehingga dengan prinsip penjumlahan kita punya total 7.392 bilangan genap berbeda digit antara 20.000 dan 70.000. Nah, saya kira Cik Iwan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya.